Shalom, selamat pagi. Mari kita awali hari ini dengan bersyukur dan mendengarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhanlah kekuatan kita. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Renungan harian Jumat 18 Oktober 2024 tertulis pada kitab Mazmur 104 ayat 13. Aku tahu bahwa Tuhan akan memberi keadilan kepada orang tertindas dan membela perkara orang miskin. Orang tertindas ada di mana-mana. Ketertindasan disebabkan oleh banyak hal, semisal kesewenang-wenangan para penguasa, orang yang merasa lebih hebat, mayoritas, dan lain-lain, hingga pelaku kekerasan, kejahatan, menghasut, menjatuhkan, memasang jerat, dan menaruh perangkap. Tentu orang yang tertindas selalu menyuarakan ketertindasan mereka agar mereka terbebas dari pergumulan mereka itu. Pertanyaannya, siapakah yang mendengar suara orang tertindas itu? Tidak semua orang dapat memberikan tanggapan yang bijaksana. Bahkan jarang orang yang mau mendengarkannya, kecuali para LSM, lembaga swadaya masyarakat, itu pun dengan berbagai-bagai cara. Namun firman Tuhan hari ini mengingatkan bahwa pendengar setia dari segala ketertindasan ialah Tuhan. Tuhan mendengar semua seruan orang-orang yang tertindas. Tuhan akan segera memberikan keadilan bagi mereka yang tertindas. Tuhan akan menolong. Tuhan bertindak adil, membela, dan melindungi orang yang tertindas dan yang miskin dan yang tidak berdaya. Dan ingatlah bahwa kejahatan yang dilawan dengan kejahatan hanya akan menimbulkan lingkaran kekerasan. Tuhan ingin agar kita mengandalkannya dalam setiap kesempatan. Kalaupun kita mengalami ketertindasan, kita belajar untuk tidak berharap kepada manusia, tetapi kepada Tuhan saja. Tuhanlah yang akan menjadi pembela kita. Tuhan dapat memakai siapa saja untuk menolong dan membebaskan kita dari keadaan yang tidak mengenakan. Berseru dan berharap kepada Tuhan akan memberikan jalan keluar dari ketertindasan, karena Tuhan mendengar setiap seruan yang berseru meminta tolong kepadanya. Karena itu, ketika kita mengalami ketertindasan, jangan putus asa, sebab ada Tuhan yang adil dan yang mau mendengar ketertindasan kita, bahkan memberikan jalan keluar dari ketertindasan itu, juga membela setiap perkara kita, perkara orang miskin. Amin. Kita berdoa. Pujian, syukur, dan hormat bagimu saja ya Bapa. Engkau yang selalu ada dan bersama kami, dan mengizinkan kami ada di hari yang baru ini. Engkau selalu baik dan adil dalam kasih-Mu. Engkau pun setia mendengar seruan dan keluhan kami. Kami percaya Engkau selalu memberi solusi yang terbaik ketika pergumulan, ketertindasan, ketidakadilan kami alami. Ingatkan kami untuk selalu berserah kepadamu saja, dan mempercayakan diri ini hanya kepadamu ya Tuhan. Untuk hari ini, kami pun akan memulai aktivitas, pekerjaan maupun pelayanan. Tolong Tuhan sertai dan berkatilah, beri sukacita dan bersemangat. Kami juga berdoa buat mereka yang sakit, berilah kekuatan. Berkati setiap obat dan makanan yang dikonsumsi. Tolong sembuhkanlah Tuhan. Yang berduka, Tuhan beri ketabahan dan ketegaran. Engkaulah penghibur yang sejati. Yang susah, gelisah, galau, tolong lawatlah. Beri ketenangan dan terangi hati serta pikirannya. Untuk keluarga yang sedang bermasalah, kasihanilah Tuhan. Beri kasih-Mu dan perdamaikanlah keluarga yang merindukan kelahiran anak,
Tolong berkatilah usaha dan program mereka yang merindukan jodoh. Pertemukanlah jodoh yang seiman dan saling mencintai. Buat pemerintah dan bangsa negara kami, Tuhan beri damai dan kerukunan, menjadi pelaku-pelaku kebaikan dan kebenaran, dan bersikap adil, bahkan takut akan Engkau ya Tuhan. Ampunkanlah dosa-dosa dan pelanggaran kami. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Semangat beraktivitas, jaga kesehatan. Tuhan berkati. Horas.